Halo semuanya dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sebuah perjalanan sejarah dan teologi yang jujur saja sangat luar biasa. Kita akan menelusuri jejak kitab Taurat, mulai dari asal-usulnya yang murni, terus ngelewatin berbagai dinamika sejarah yang mengubah teksnya, sampai akhirnya bagaimana Al-Quran hadir sebagai penyempurna. Topik ini benar-benar kaya akan sejarah, analisis teks, dan kebijaksanaan masa lalu. Jadi siapkan diri kalian ya, karena kita akan langsung masuk ke intinya. Nah, pernah nggak sih kalian kepikiran sebuah misteri sentral yang sering banget bikin orang bingung? Gini, kalau Taurat itu pada awalnya diturunkan ke Nabi Musa sebagai kitab yang dipenuhi cahaya kebenaran, kenapa umat manusia ujung-ujungnya masih butuh Al-Quran? Maksudnya, ngapain Tuhan nurunin wahyu baru kalau yang lama aja udah ada? Ini bukan sekedar pertanyaan teologis biasa loh, tapi juga teka-teki sejarah yang bakal kita pecahkan hari ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas kedudukan Taurat dalam Islam. Kedua, tragedi hancurnya Baitul Maqdis. Ketiga, konsep tahrif dan pemalsuan. Keempat, pandangan ulama dan mufasir. Dan kelima, tentunya Al-Quran sebagai penyempurna wahyu. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, kedudukan Taurat dalam Islam. Di sini kita akan menelusuri status asli wahyu ilahi. Sebelum kita ngomongin soal perubahan atau distorsi teks, kita harus paham dulu nih status aslinya. Kalau kita buka surat Al-Maidah ayat 44, di situ ditegaskan banget kalau Tuhan menurunkan kitab Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Jadi, Islam itu pada dasarnya sangat amat menghormati Taurat versi asli yang diberikan kepada Nabi Musa. Malahan, mengimani Taurat yang murni itu kan bagian dari rukun iman kita ya. Pada awalnya, kitab ini emang diakui mutlak sebagai pedoman hidup, hukum, dan pengajaran tauhid buat Bani Israel. Benar-benar jadi cahaya di tengah kegelapan deh waktu itu. Tapi, ya, secara teologis, sekarang ada kontras yang lumayan tajam. Di satu sisi, wahyu murni turun dari Tuhan dengan tauhid yang absolut dan hukum ilahi. Namun di sisi lain, realitas teks yang bertahan sampai sekarang ini tuh kebanyakan adalah hasil rekonstruksi memori manusia yang pelan-pelan udah bercampur sama penafsiran berbagai generasi. Terus pertanyaannya, gimana sih pergeseran sedrastis ini bisa terjadi? Nah, ini membawa kita ke bagian kedua, tragedi hancurnya Baitul Maqdis. Ini benar-benar jadi titik balik sejarah hilangnya naskah asli. Pergeseran itu pastinya nggak terjadi dalam semalam. Sejarah punya kronologinya sendiri. Wahyu turun ke Nabi Musa di abad ke-13 sebelum Masehi dan awalnya naskah orisinalnya disimpan super aman di dalam tabut perjanjian atau Ark of the Covenant. Tapi bencana tak terbayangkan pecah di tahun 588 sebelum Masehi. Raja Babilonia waktu itu, Bukhtannasar atau Nebukadnezar, menaklukkan dan membakar habis kota suci Baitul Maqdis. Pasca tragedi gila itu, ada tokoh bernama Ezra atau Uzair yang mencoba merekonstruksi ulang isi kitab tersebut semata-mata ngandelin ingatan manusia. Bayangin aja susahnya. Jadi poin krusialnya di sini, kehancuran fisik kota itu benar-benar jadi katalis utamanya. Berdasarkan catatan sejarah dan pandangan para ahli tafsir, api dari pasukan Babilonia itu literal membumi hanguskan manuskrip asli Taurat. Kehilangan naskah fisik inilah yang maksa orang-orang masa itu untuk transisi balik dari naskah tertulis, ngandelin ingatan lisan, terus ditulis ulang lagi. Nah, di titik persimpangan inilah semuanya jadi sangat rentan terhadap perubahan. Yang nyambung banget ke bagian ketiga kita, konsep tahrif dan pemalsuan, alias transformasi teks oleh campur tangan manusia. Ketika naskah aslinya hilang dan semuanya diserahin ke ingatan manusia di tengah masa krisis, terjadilah apa yang dalam kajian Islam kita sebut sebagai tahrif. Tahrif ini bukan sekedar typo atau salah ketik yang nggak disengaja loh ya. Ini adalah penyelewengan sadar. Bisa berupa mencabut kata dari konteksnya, nambahin teks baru, atau malah ngurangin ayat yang harusnya ada. Inilah diagnosa utama dalam Islam, kenapa narasi teks masa lalu itu sekarang punya perbedaan fundamental sama teologinya Al-Quran. Menurut para ulama, bentuk tahrif ini punya pola yang spesifik banget di sejarah. Ada yang sekedar ngubah ejaan atau posisi kata. Ada yang secara sengaja nambahin atau ngilangin teks. Bahkan, ada juga yang menerjemahkan kata dengan makna yang justru berlawanan dari aslinya. Dan yang paling signifikan nih, beberapa riwayat tafsir menyoroti adanya aksi menyembunyikan tanda-tanda kenabian atau nubuat tentang datangnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Wah, parah banget kan? Terus pasti kalian mikir, kenapa sih mereka ngelakuin ini semua? Ayat ke-79 dari surat Al-Baqarah itu ngejawab motif ini dengan sangat tajam. Intinya, untuk menjualnya dengan harga yang sedikit. Maksudnya apa? Ya keuntungan duniawi. Ini tuh soal mempertahankan kekuasaan, menjaga status quo, dan ya ambisi dari segelintir elit agama masa itu yang pengen pegang kendali penuh atas umatnya.
Saking ambisiusnya, mereka rela merevisi firman Tuhan. Mari kita lanjut ke bagian keempat, pandangan ulama dan mufasir. Kita akan lihat analisis akademis terhadap penyimpangan teks ini. Kajian soal tahrif ini tuh bukan asal klaim tanpa dasar loh. Coba kita lihat analisis ulama kontemporer kita, Prof. Quraish Shihab. Beliau secara objektif menyoroti kalau kelemahan manusiawi, yakni kepentingan duniawi elit agama tadi, itu ketemu momentumnya pas terjadi bencana terbakarnya Taurat di tahun 588 sebelum Masehi. Karena waktu itu belum ada tradisi hafalan yang komprehensif, ya proses rekonstruksi kitabnya jadi buka celah lebar banget buat penambahan dan pengurangan dari tangan manusia. Make sense banget kan? Gak cuma itu, cendekiawan lain seperti Muhammad Hussein Tabatabai di dalam tafsir Al-Mizan juga ngebedah ini lebih dalam lagi. Beliau ngejelasin kalau kerusakan ini ada dua lapis. Pertama, tahrif secara tekstual, di mana kata-katanya langsung diubah. Kedua, tahrif kontekstual. Nah yang ini licin banget. Teksnya dibiarin utuh, tapi penafsirannya yang dibelokkan secara sengaja untuk dukung agenda kelompok tertentu. Ini benar-benar analisis yang detail banget soal gimana sebuah kebenaran historis bisa luntur. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, Al-Quran sebagai penyempurna wahyu, kembalinya standar kebenaran ilahi. Setelah ngelewatin sejarah panjang yang penuh distorsi tadi, pastinya kita butuh dong yang namanya kepastian. Nah, kalau kalian baca surat Al-Ma'idah ayat 48, ada satu gelar luar biasa buat Al-Quran, yaitu Muhaimin. Al-Quran ini turun bukan di ruang hampa atau sekedar jadi buku baru. Muhaimin itu artinya Al-Quran adalah penjaga, pengontrol, dan hakim tertinggi. Dia yang nyeleksi mana sih ajaran masa lalu yang masih murni dan mana yang udah dibelokkan. Kalau sejalan dengan tauhid diakui, kalau nabrak ya otomatis dikoreksi dan dibatalkan. Secara praktis, fungsi Muhaimin ini benar-benar transformatif banget. Al-Quran gak main hapus semua sejarah masa lalu, tapi membersihkannya. Dia membenarkan tauhid murninya, mengoreksi sejarah yang udah melenceng, dan menggeser hukum eksklusif yang dulu cuma buat Bani Israel menjadi syariat universal buat semua manusia. Kerennya lagi nih, kalau Taurat itu fokus banget sama hukum dan keadilan, terus Injil fokus sama rahmat dan cinta kasih, nah Al-Quran datang buat nyempurnain dan nyeimbangin keduanya. Jadi satu tatanan yang utuh. Jadi sebagai penutup nih, kita udah lihat barang-barang gimana sebuah wahyu bisa rusak karena kelalaian sejarah dan ambisi manusiawi. Tapi di sisi lain, Allah menjaga firman terakhirnya, Al-Quran, dengan penjagaan yang absolut sehingga bebas dari tahrif. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Kalau hari ini kita udah punya warisan standar kebenaran ilahi yang paling sempurna dan gak bisa diubah ini, sudahkah kita benar-benar ngejadiin Al-Quran sebagai panduan mutlak buat ngambil keputusan sehari-hari? Coba deh kita renungin sama-sama. Saya harap pembahasan kali ini bisa ngasih perspektif baru yang mencerahkan buat kalian. Teruslah mengali ilmu dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.